bersedia untuk kami akan tanya-tanya Ibu. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual kami calon guru penggerak angkatan 9, dan ini adalah tema kita modul 3.1 tentang pembelajaran etika guru. Jadi seorang pemimpin itu memiliki mengambil keputusan dalam setiap kasus-kasus itu ada namanya dilema etika dan bukan moral. Oke, silakan Bu Alvia. Jadi Bu Yana. Silakan. Kita sedikit aja Bu Yana, pertanyaan cuma 8. Ya apa baca juga nggak apa-apa. 4 di Amel, nanti 4 dari Bu Ika ya Bu Yana. Jadi langsung ya Bu Yana ya. Jadi seperti yang sudah Bu Ika buka tadi, dilema etika itu bagaimana kita dihadapkan dengan keputusan benar lawan benar. Sedangkan kalau rujukan moral itu dihadapkan keputusan dengan kebenaran dan kesalahan. Jadi nanti pertanyaannya berhubungan dengan dilema etika atau keputusan moral yang pasti Diana menghadapi dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan pertama, jadi Bu Yana, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau malah itu merupakan rujukan moral? Ya, kalau mengidentifikasi itu memang kita sering koordinasi ya dengan BK yang banyak sekali itu dengan wali kelas. Setelah itu ya kita pilah-pilah apakah ini masuk ke sana. Tapi memang itu kadang-kadang berbarengan, ya. Kadang-kadang kita harus rapat menentukan solusi yang terbaik. Ya seperti itu. Berkolaborasi karena keputusan itu kan untuk bersama, untuk yang terbaik bagi sekolah dan juga bagi peserta didik. Jadi melibatkan dari guru-guru yang lain sangat itu. Ya, karena belum tentu kita mengenal siswa itu secara dalam, karena kita ada 1.200-an siswa. Kalau ada masalah tentunya kita selalu berkoordinasi dengan guru BK, wali kelas dan guru yang mengajar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi selama ini bagaimana Bu Yana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini di SMA Negeri 1 Palembang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama keputusan itu memiliki nilai kebajikan? Ya, mungkin ya yang sering kita lakukan selama ini sudah banyak ya, seperti itu. Kita selalu berkoordinasi dengan wakil-wakil, terutama wakil kesiswaan. Dan kalau kita ini ada wakil pendidikan karakter, itu kayaknya yang memegang peranan penting dalam etika siswa, permasalahan yang menyangkut etika. Jadi kita koordinasi kira-kira dampak negatifnya, keuntungannya apa, kekurangannya apa, dan bagaimana anak ini ke depan menjadi lebih baik. Karena kalau misalnya kita ngambil keputusan yang salah, takutnya berdampak di masa depan dan itu akan kita sesali. Bagaimana cara meminimalkan dampak negatifnya? Jadi kadang-kadang aturan itu kan kita buat supaya tertib, supaya alurnya jelas, ternyata di jalan aturan itu tidak berlaku dengan kaku ya. Jadi aturan itu kita buat, kita selalu berkoordinasi mana baiknya kita libatkan orang tua, karena orang tua juga berperan penting dalam memajukan anak itu. Jadi balik lagi ke prinsipnya, mengambil keputusan itu harus ada pertimbangannya, keberpihakan pada siswa. Iya, ya, sangat. Bagaimana kebutuhan dan melihat keadaan siswa selanjutnya. Iya, ya, kalau memang anak itu berjanji misalnya, dia bersungguh-sungguh berkomitmen ingin merubah dirinya, walaupun itu sudah melanggar, dengan disaksikan oleh orang tua, dengan wakil-wakil yang terlibat, mungkin itu akan lebih baik kita memberikan kesempatan sekali lagi untuk anak itu, ya.
dengan harapan memang anak ini menjadi insan yang bertanggung jawab dengan keputusan ya, dan menghargai apa-apa yang sudah dibuat sekolah untuk dirinya ya. Jadi dengan aturan yang sudah ada ternyata dia langgar, kemudian dia berjanji. Tentunya perjanjian itu berbatas, tidak selalu berjanji besok janji lagi besok ya. Kalau sampai 3 kali mungkin ada tingkatan kasus yang akan kita naikkan ke tingkat yang lebih tinggi ya. Bisa saja anak itu kita orang tua ya kasusnya itu kan. Nah, tanda-tandanya lebih berat lagi itu di atas materai mungkin. Kalau misalnya kasusnya lanjut ke atas lagi lebih berat, masih nggak ada perubahan ya, daripada dia ngerusak siswa lain. Nah, terpaksa kita kembalikan ke orang tua karena memang tahapan kita sudah benar dan sudah sesuai dengan prosedur, pertimbangan kita sudah banyak, dan yang dirugikan mungkin sekolah dan anak-anak lain. Ya, misalnya dia suka mencuri, misal di sekolah kan sudah ada aturan nggak boleh. Terus sekali lagi dinasihatin masih saja, ya mungkin kita bawa dia ke psikolog, minta bantuan orang tuanya. Setelah dari psikolog masih juga dan anak-anak merasa resah, ya apa boleh buat? Kita terpaksa kita kembalikan. Mungkin ada tempat lain yang lebih cocok untuk mereka. Itu yang pertanyaan ketiga ya. Jadi setelah kita harus mengambil keputusan itu, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasanya Bu Erna lakukan? Pertama ya, kita kalau ada laporan, kalau tidak ada laporan juga susah ya. Kita ada laporan dulu mungkin dari wali kelas, pertama kali yang sangat dekat. Kemudian laporan seberapa jauh wali kelas sudah menggali atau menyelesaikan masalah ini, dan kemudian kita koordinasi lagi dengan guru BK langkah selanjutnya. Kemudian seberapa banyak guru BK itu sudah memberikan wejangan, nasihat dan segala macam. Tingkatkan lagi mungkin setelah itu panggil orang tua, karena orang tua ini juga sangat berperan penting dalam pembentukan masa depan anak. Kadang-kadang kan ada orang broken home. Nah, yang broken home itu kan nggak bisa kita sendiri menyelesaikannya. Kalau dia nggak betah di rumah, nah gimana supaya dia betah di rumah? Ya orang tua lah yang harus kita ajak bicara. Iya. Nah, langkah selanjutnya yang saya ceritakan tadi, kalau masih berulang-ulang, kita mungkin harus mengambil suatu langkah yang sangat berat. Ya. Kadang ya dengan segala pertimbangan lah, ya konsekuensinya itu tadi. Kalau memang sudah tidak bisa kita kasih, kita keluarkan. Tapi itu sudah sangat ini ya, karena dengan mengembalikan dia ke orang tua juga kadang-kadang belum tentu menjadi terbaik bagi anaknya. Jadi itu sudah langkah terakhir sekali. Bisa dihindari ya, untuk mengembalikan. Iya. Jadi berikutnya Bu Yana, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Kalau yang paling efektif itu tadi melibatkan orang tua, ya. Karena anak itu kalau ada orang tua di sampingnya, kita ajak ngobrol, mungkin komunikasi selama ini nggak baik dengan orang tua, tiba-tiba kita panggil duduk bersama, ada kesadaran, ya, ada perubahan. Ya kalau berdua aja dengan orang tua mungkin tidak juga ini, berdua aja dengan guru juga nggak terlalu efektif. Nah yang bertiga, dia orang tua dan guru, sepertinya itu lebih efektif. Ya. Pertanyaan selanjutnya, silakan ya. Oke, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Itu ya, tantangannya sih banyak ya. Di satu sisi peraturan harus tegak, ya. Di sisi lain ada pertimbangan kebijakan yang membuat
siswa ini jadi baik buruknya itu nah, dipertimbangkan baik buruknya itu nah. Jadi di antara peraturan dengan hal-hal di luar aturan itu yang berpengaruh ya menjadi dilema. Kadang orang tuanya memohon sangat, padahal ini kasus sudah sangat tinggi, penyelesaiannya sudah berulang-ulang, tapi kadang-kadang orang tua itu masih saja meminta kesempatan. Nah, pada saat itulah ada berat ya, iya tantangannya. Karena di satu sisi kalau kita tidak tegakkan aturan, anak-anak yang lain akan mencoba tiru. Anak itu saja bisa seperti itu ya, kita tiru aja. Kenapa kita diperlakukan seperti apa? Nggak sama, nanti takutnya seperti itu. Ya, nah itu. Oke, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Kalau jadwal tidak ada. Kalau jadwal kita ada kasus, langsung kita koordinasikan bagaimana penyelesaian yang terbaik. Ya. Kalau jadwal tidak ada. Tapi paling tidak jangan berlarut-larut, Wika. Kalau berlarut-larut, takutnya iya. Kadang-kadang kan kalau selama ini kita lihat anak-anak yang sudah kita panggil itu tiga kali itu ada sudah perubahan. Nah kalau yang susah ini kalau orang tuanya tidak ada dukungan ya. Kalau dipanggil dia nyuruh orang lain, tante, bibi atau siapa saja, nah itu susah. Masalah jadi berat. Kadang-kadang kita harus berusaha supaya menghadirkan orang tuanya itu ya, sesibuk apapun bagaimana memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa ia ikut terlibat, tidak cukup di orang lain dan guru ya. Jadi tidak ada jadwalnya, tidak ada. Ketika memang ada permasalahan yang ada langsung cepat diselesaikan ya, karena cepat dia kan, karena nggak lama dikit selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ya, banyak rekan-rekan guru, rekan-rekan wakil, guru mereka semua memiliki peranan ya. Kalau tidak dibantu tambah susah ya, karena kepala sekolah atau yang mewakili itu kan tidak selalu kenal dengan semua siswa. Iya. Pada kasus tertentu baru dilibatkan untuk apa? Mana bagusnya ya? Karena kadang-kadang kalau di tingkat paling kelas selesai, oke selesai. Ya. Jadi kalau rumah tangga itu yang support semua Bu. Alhamdulillah. Dan terakhir ini Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu keputusan? Ya kalau pengalaman ini kan tidak ada guru yang paling baik selain pengalaman. Jadi kalau kita sering, tapi kita tidak harapkan sering ya, tapi kalau kita berkali-kali menghadapi itu, mungkin nanti kedepannya itu akan lebih gampang menyelesaikan kasus-kasus itu karena sudah ada pembanding. Ya, kalau seperti ini dampaknya seperti ini, tapi selama ini memang kasus-kasus yang paling banyak itu yang kadang-kadang dari rumah dari rumah siswa yang memang tidak terbawa ke sekolah, sehingga di sekolah anak-anak terjadi masalah khusus SMA 1 banyaknya dari situ. Kalau kasus-kasus itu mungkin tidak banyak juga, mungkin guru yang menyelesaikan kan jadi banyak juga pengalaman dia tidak untuk kepala sekolah, tidak untuk wakil, tapi guru-guru lain jadi berpengalaman pada saat ada kasus yang mirip-mirip mungkin bisa diselesaikan lebih cepat. Ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama juga. Amin. Sukses ya waktunya. Semoga sukses, guru penggeraknya dapat selesai dengan baik. Oke? Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ika, Bu Amel.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan